Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Yuita Arisa Prakasanti. Nah, teman-teman, sekarang ini saya mau menjelaskan tentang mata kuliah penganggaran perusahaan, ya. Dimana di pertemuan kedua ini kita membahas tentang bagian 1, dimana bagian 1 ini ada tiga bab yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran perusahaan, ya, yang kedua adalah fungsi dan jenis anggaran, yang ketiga adalah kerancuan pengindonesiaan istilah akuntansi. Nah, ada 3 bab nih yang kita bahas. 3 bab ini merupakan satu bagian, yaitu konsep dasar penganggaran. Nah, kenapa dikatakan konsep dasar penganggaran? Karena memang ini dasarnya gitu. Jadi hari ini kita akan banyak mempelajari tentang pengertian-pengertian, konsepnya seperti apa gitu. Jadi nanti ke depannya kalau teman-teman mempelajari itu akan lebih paham karena kita sudah menyamakan persamaan asumsinya sudah sama gitu ya. Oke. Yang bab 1 yaitu perencanaan dan penganggaran perusahaan. Nah, ini kita pelajari apa dulu nih? Perencanaan. Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya kita banyak pengertian-pengertian. Perencanaan itu apa sih? Gitu. Saya yakin teman-teman sudah sangat paham dengan kata-kata perencanaan gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia ini sering merencanakan sesuatu gitu. Weekend mau kemana ya? Besok mau kemana ya? Ini namanya kan rencana. Lah, perencanaan itu apa sih? Merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lah, tujuannya apa kita membuat perencanaan? Yaitu memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan arahan pada setiap manajer dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Nah, ini perencanaan. Hasilnya apa? Perencanaan itu kan proses. Hasilnya apa? Hasilnya rencana, gitu ya. Nah, teman-teman juga sudah paham gitu. Jadi seorang manajer ini di saat dia mau mengambil keputusan harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Oke, kaitan penganggaran dengan perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berhubungan erat dengan penganggaran. Kenapa begitu gitu ya? Jadi penganggaran itu kan prosesnya. Lah, hasilnya itu apa? Anggaran gitu ya. Lah, sedangkan perencanaan itu juga proses. Hasilnya apa? Hasilnya rencana. Kalau saya kembalikan lagi di dalam halaman 5 di bukunya Nafarin itu ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, di dalam perencanaan itu sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pengorganisasian, bukan dibagi menjadi 2, arahannya. Dia yang berhubungan erat adalah dengan pengorganisasian dan penganggaran. Karena apa? Di dalam perencanaan ini kan hasilnya rencana ya. Rencana itu ada banyak, ada tujuannya apa, kebijakannya apa, anggarannya, aturannya, prosedurnya, metodenya. Itu semua dibuat ya sehingga menghasilkan sebuah rencana. Lah, salah satunya adalah yang harus diperhatikan dalam rencana itu adalah anggaran. Anggaran itu tadi apa? Anggaran adalah proses dari penganggaran itu tadi, gitu ya. Paham maksudnya saya ya? Oke. Penganggaran merupakan proses menyusun anggaran, sehingga penganggaran ini tidak sama dengan anggaran. Sama halnya dengan perencanaan. Perencanaan itu juga tidak sama dengan rencana, karena kalau penganggaran itu prosesnya menyusun anggaran, perencanaan adalah proses menyusun rencana. Nah, penganggaran sendiri itu berbeda dengan penganggaran perusahaan. Karena apa? Penganggaran itu terdiri dari penganggaran perusahaan dan penganggaran non-perusahaan. Perusahaan adalah yang perusahaan maksudnya adalah laba ya, yang dimana tujuan utama dari si perusahaan tersebut adalah mencari laba. Berbeda dengan penganggaran non-perusahaan. Non-perusahaan ini adalah perusahaan nirlaba. Ya, dia juga mencari laba, tetapi bukan menjadi tujuan utama dalam dia membuat program kerja. Gitu. Oke, selanjutnya adalah tujuan, peraturan dan kebijakan, metode dan standar. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah tujuan. Sebelum membuat tujuan, ini manajemen puncak harus mengetahui terlebih dahulu
variabel relevan, kekuatan, dan serta kelemahan dari si perusahaan tersebut. Sehingga dia tujuannya itu tidak salah gitu. Karena dia tahu dulu variabel relevannya apa, kekuatan dari si perusahaan apa, kelemahannya apa. Nah, variabel relevan sendiri itu terdiri dari dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Maksudnya yang terikat ini adalah kita bisa menentukan sendiri gitu. Contohnya apa? Adalah harga jual. Harga jual siapa sih yang menentukan? Perusahaan sendiri gitu ya. Jadi jumlah karyawan, kira-kira yang tahu dia akan nambah karyawan atau mengurangi karyawan itu siapa? Si perusahaan itu sendiri. Sehingga ini masuk dalam variabel terikat. Nah, kalau variabel bebas ini adalah tidak bisa ditentukan oleh si perusahaan tersebut gitu ya. Di sini contohnya apa? Yaitu perkembangan penduduk. Ini yang perkembangan penduduk ini bukan sebagai satu dari perusahaan tersebut gitu loh. Tidak bisa dia kendalikan gitu. Atau pesaing, tiba-tiba ada satu pesaing, dua pesaing, ada pesaing lain gitu. Kita juga nggak bisa itu mengendalikan atau kebijakan pemerintah. Lah, setelah kita tahu variabelnya apa saja, lalu kelemahan dari kita itu apa saja atau kekurangan kita bisa menyusun tujuan. Tujuan adalah tujuan umum yang menyatakan secara luas keadaan atau kedudukan di masa mendatang dan hasil akhir dari aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Ini kalau teman-teman belajar organisasi ini seperti visi ya. Sedangkan sasaran itu adalah jangka pendeknya, tujuan yang menggambarkan tujuan khusus yang menggambarkan ruang lingkup dengan jelas memberikan arahan pada usaha yang dilakukan dalam jangka pendek. Dari sasaran dulu, baru nanti tujuan, karena tujuan itu adalah yang jangkanya lebih panjang. Peraturan dan kebijakan ini juga hanya pengertian saja ya, teman-teman juga sudah paham lah. Suatu petunjuk, perintah, larangan, kompensasi, hak, sanksi dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena peraturan ini teman-teman juga pasti sudah melakukan itu, baik itu tingkat SD pasti ada peraturannya, sekolah-sekolah sampai dengan kuliah pasti adalah setiap instansi itu punya peraturan, kebijakan, menyusun secara lisan, tulisan, atau yang dimaksud untuk menetapkan batas umum dan arah tindakan yang dilaksanakan. Sedangkan metode dan standar ya, suatu cara dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk standar kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, strategi dan organisasi program prosedur. Ini juga hanya pengertian-pengertian ya. Jadi strategi adalah cara mencapai tujuan. Nah, seperti kemarin saya jelaskan dalam pertemuan pertama, yaitu fungsinya apa sih saya menjelaskan silabus supaya teman-teman ini punya strategi dalam mencapai tujuan akhir. Nah, strateginya apa? Berarti harus masuk, mengerjakan tugas, aktif dalam diskusi gitu. Itu kalau di dalam perkuliahan ya. Berarti sasarannya apa? Nah, jangka pendeknya yaitu tugas-tugas dikerjakan. Nah, ini jangka pendeknya UTS dan sebagainya. Lah, tujuan akhirnya apa? Mendapatkan nilai A dan pastinya pengetahuan tentang mata kuliah tersebut. Nah, organisasi adalah salah satu jenis rencana pembagian kerja dari sekelompok orang yang bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, pengorganisasian adalah prosesnya, proses cara pembuatan dalam mengorganisasi kegiatan yang harus dilakukan dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini. Lalu untuk prosedur urutan-urutannya pasti ya, urutan-urutan segi tugas saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Tahapan dalam penyusunan ini adalah yang pertama yaitu penentuan pedoman anggaran. Nah, kita harus tahu dulu nih gitu ya, sebelum menyusun anggaran harus tahu pedoman anggaran. Nah, ada tujuan perusahaannya itu apa, kebijakannya itu apa, itu akan yang menjadi penuntun atau pedoman dalam anggaran. Ini dibuat sebelum tahun baru ya, tahun anggaran baru ya, sehingga pada saat kita membuat anggaran 2022 itu bukan 2022 kita membuat, tetapi seharusnya beberapa bulan sebelum 2022
Sehingga nanti saat tahun baru 2022 kita sudah menggunakan anggaran yang baru. Selanjutnya adalah persiapan. Ini ada persiapan. Jadi setelah dibuat pedomannya, ada persiapan-persiapannya, lalu ditentukan dan kita laksanakan pas di awal tahun, gitu ya. Anggaran, jadwal, rencana lainnya. Nah, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga satuan barang atau jasa. Jadi berapa rupiah atau berapa barang nih kuantitasnya atau berapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu tadi ya. Nah, faktor dalam mempertimbangkan penyusunan anggaran adalah pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum dari perusahaan, data masa lalu. Nah, ini yang menjadi pedomannya ini ya. Terus kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak-gerik pesaing, perubahan kebijakan pemerintah, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Tadi sudah saya kasih tahu ya. Jadi kalau untuk perkembangan kondisi ekonomi, strategi pesaing, gerak-gerik pesaing ini masuk dalam yang bebas. Tetapi kalau untuk tujuan dan kebijakan umum perusahaan, data masa lalu itu masuk dalam yang terikat. Jadwal adalah data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Jadi di dalam anggaran itu harus jelas nih kapan gitu ya. Berapa, kapan itu harus ada gitu ya. Skenario adalah rencana, kalau di dalam pengertian ya, ini adalah rencana lakon dalam film, drama dan sejenisnya berupa adegan demi adegan ya yang tertulis secara terperinci. Lah kalau kita di dalam perusahaan berarti skenario-nya apa? Itu harus jelas. Misalnya Pak A nanti melakukan ini. Nah, nanti pedomannya ini, apa yang harus dilakukan itu sudah di skenario di awal ya. Harus bagaimana marketing ini harus seperti apa? Itu harus sudah ada di skenario di awal sehingga nanti enak jalannya ya. Berikutnya adalah penganggaran perusahaan ya, ada badan usaha dan perusahaan. Badan usaha itu apa saja ya? Di sini ada 4 yaitu ada BUMN, BUMD, BUMS dan badan usaha lainnya. BUMN pasti teman-teman sudah tahu ini karena ada beberapa mahasiswa yang dia sudah mikirnya, oh nanti saya kalau lulus saya mau kerjanya di BUMN gitu karena gajinya lebih gede gitu ya daripada swasta. Lah ini di mana aja? Di perbankan kita banyak ya BUMN di perbankan, BRI, ada Mandiri nih ya, ada BNI. Lah kalau PLN ada TWC Taman Wisata Candi ya yang urusannya dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah ini. Terus ada Pertamina, ada Telkom ya. Untuk BUMD seperti PDAM. Nah ya kalau Solo ini tahu pastinya PDAM itu di daerah yang Fajar Indah ke barat dekat DPRD itu ya. Terus BPD ya, BPD Bank Jateng itu juga masuknya BUMD bukan BUMN ya. Terus perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota itu Damri itu ya. Terus BUMS yaitu swasta ini, koperasi ya, industri dagang jasa itu ya. Itu atau badan usaha lainnya yaitu cabang dari perusahaan asing atau bisa BUT itu juga masuk dalam badan usaha lainnya. Lah, hubungan dari penganggaran dengan akunting itu apa sih gitu. Jadi kalau penganggaran, laporan keuangan atau neraca laba rugi ya, merupakan hasil realisasi yang akan dibandingkan dengan anggaran. Anggaran itu kan rencananya ya. Kalau penganggaran tadi apa? Proses ya, proses dalam membuat anggaran. Nah, metode yang ditetapkan dalam akunting juga harus ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Maka dapat dikatakan bahwasanya penganggaran termasuk dalam bidang akuntansi. Ya, jadi ada penganggaran terlebih dahulu yang hasilnya adalah anggaran atau rencana ke depan. Selanjutnya kita lihat di dalam akunting itu hasilnya adalah laba rugi dan neraca. Nah, kita bisa melihat apakah penganggaran kita berhasil atau apakah anggaran kita berhasil kalau kita bandingkan dengan hasil dari akunting yaitu neraca dan laba ruginya. Sesuai enggak dengan yang kita rencanakan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat anggaran. Ya, tujuan anggaran ini saya rasa nanti bisa dibaca sendiri ya.
sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Merinci ini banyak sekali ya, menampung, menganalisis, memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Tadi sudah kita bahas, yaitu seorang manajer ini di saat menentukan sesuatu pasti melihat dulu gitu ya, anggarannya, perencanaannya seperti apa, apakah sesuai atau tidak. Lah ini anggaran ini merupakan batasnya supaya kita tahu kita harus memutuskan apa. Nah, tadi sudah dibahas ada tujuannya. Lalu berikutnya adalah manfaatnya apa? Jelas mengarah pada tujuan bersama, digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Karena apa? Saat si karyawan tersebut bisa melakukan apa yang sudah direncanakan di awal, itu dianggap itu sebagai keberhasilan. Nah, kalau tidak, itu kita lihat dulu gitu. Faktor apa saja sih yang menghambat sehingga itu tidak berhasil? Lah, kalau ya, dalam penilaian itu ternyata terbukti karyawannya yang kurang baik, maka ini bisa menjadi catatan bagi si karyawan tersebut. Dapat memotivasi karyawan. Jelas ini kalau kita sudah tahu tujuannya ke sana, arahnya ke sana, pasti kita bisa dapat motivasi untuk mencapainya gitu ya. Oke. Dan lain sebagainya. Kelemahan anggaran. Nah, ini dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Kok bisa taksiran? Iya, karena kan kita ngomonginnya masa mendatang, ya kan? Misalnya sekarang tahun 2020 itu penjualan mencapai katakanlah 1000. Berarti nanti dianggarkan tahun 2021 ini penjualannya lebih dari ini. Nah, ternyata ada sesuatu kebijakan pemerintah yang membuat tidak terrealisasi. Nah, itu kan atau mungkin keadaan ekonomi Indonesia yang sudah pulih, sudah sehat sehingga ini dengan mudah dicapai. Lah, ini jadi taksiran, anggapan ini mengandung unsur ketidakpastian. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan ini mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Nah, keakuratan ini sangat penting gitu ya. Terus bagi yang pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Oke. Sekarang yang kedua yaitu fungsi dan anggaran. Nah, fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran sendiri ini ada ada tiga, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, perencanaan, anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Fungsi anggaran itu tadi yaitu ada fungsi perencanaan. Setelah direncanakan, lalu kita laksanakan. Nah, sebagai pedoman dari pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi dilihat dulu. Nah, ini sesuai enggak gitu ya. Kalau sesuai ada persetujuan dari yang berwenang. Nah, pekerjaan yang disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran gitu. Sehingga anggaran ini bertujuan agar pekerjaan itu dilaksanakan selaras dengan tujuan di awal, yaitu mencari laba gitu ya. Setelah dilaksanakan apa? Ada pengawasan atau monitoring atau controlling ya. Anggaran merupakan salah satu pengawasan atau pengendalian. Nah, ini mengevaluasi pelaksanaan yang sudah dikerjakan kemarin-kemarin gitu, membandingkan realisasi dengan rencana di awal gitu ya, sehingga kita tahu apakah itu berhasil atau tidak. Berikutnya adalah jenis anggaran ya. Jenis anggaran ini dari segi ada banyak sekali ya. Jadi jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Nah, ini ada anggaran variabel, ada anggaran tetap. Nah, variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Jadi kalau variabel ini kisaran antara berapa sampai dengan berapa. Kalau tetap itu adalah di saat
direncanakan 1000 unit, maka anggaran akan mengikutinya berdasarkan penjualan 1000 unit. Nah, ini anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Jadi sudah kita putuskan sekian unit gitu, sehingga anggarannya akan mengikuti. Nah, kalau variabel ini kan antara sekian sampai dengan sekian, kita harus bagaimana? Antara sekian sampai dengan sekian, kita harus bagaimana gitu. Nah, berikutnya adalah jenis anggaran dari segi cara penyusunan, yaitu anggaran periodik ya, dan anggaran kontinu. Kalau periodik itu satu periode. Kalau kontinu ini melanjutkan ya, bisa jadi anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya gitu ya. Oke, kalau dari segi jangka waktu, yaitu anggaran jangka pendek ya dan jangka panjang. Itu jelas ya, anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Kalau jangka panjang ya pastinya sesuai dengan tujuan akhir ya. Yang berikutnya adalah dari segi bidang, yaitu operasional dan keuangan. Kalau operasional untuk menyusun anggaran laba rugi. Nah, ini kalau keuangan ini adalah untuk menyusun neraca. Nah, terus berdasarkan kemampuan menyusun, itu ada komprehensif dan parsial. Tadi ya, rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Yang tadi dikatakan bahwasanya kelemahan itu adalah tidak semua perusahaan bisa menyusun secara anggaran secara komprehensif gitu ya. Kalau anggaran parsial adalah disusun hanya untuk bagian tertentu saja. Nah, kalau dari segi fungsi, ya, yaitu anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Kalau tertentu adalah anggaran yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain atau manfaat lainnya. Nah, kalau kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan dalam organisasi. Jadi beda-beda ya. Kalau dari segi metode harga pokok produk, yaitu ada anggaran tradisional dan anggaran berdasarkan kegiatan. Nah, kalau tradisional ini ada fungsional dan ada sifat. Fungsional yaitu anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengharga pokokan penuh dan berfungsi untuk menyusun anggaran induk atau anggaran tetap. Tetapi kalau sifat ini untuk anggaran variabel, ya, anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengharga pokokan variabel dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel. Sedangkan untuk anggaran berdasar kegiatan, yaitu anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode pengharga pokokan berdasarkan kegiatan dan berfungsi untuk menyusun variabel dan induk. Jadi kalau di dalam tradisional ini dibedakan, tetapi kalau di dalam anggaran berdasarkan kegiatan ini jadi satu ya. Jadi satu anggaran ini untuk anggaran variabel dan anggaran induk. Oke. Kerancuan pengindonesiaan istilah akunting ya. Ini memasuki bab ketiga. Nah, kerancuan istilah dalam akuntansi. Nah, ini sebenarnya dikatakan penting juga tidak penting. Kalau dinyatakan tidak penting juga penting gitu ya. Karena kalau kita pelajari di dalam istilah-istilah akuntansi ini ada beberapa yang kurang tepat gitu ya dalam penggunaannya. Misalnya akunting ini kan harusnya di bahasa Indonesia kan dengan akunting ya. Accounting dari akunting, bukan akuntansi gitu ya. Karena penerapan dan praktik akunting. Nah, jadi akunting ini adalah proses menghitungnya. Nah, jadi accounting ini kalau di bahasa Indonesia kan ya akunting gitu, bukan akuntansi gitu ya. Istilah dalam neraca. Nah, ini. Investasi adalah cara atau proses menanamkan modal sehingga tidak tepat kalau dianggap sebagai aset. Investasi jangka pendek lebih tepat menggunakan istilah efek sedangkan untuk investasi jangka panjang lebih tepat gunakan sertaan atau investasian. Nah, kalau di dalam sekarang ini kalau investasi itu kan aset ya. Kalau kita mau menginvestasikan saham itu berarti kita punya aset gitu ya. Nah, ini kurang tepat. Sama halnya dengan piutang ya, piutang dagang. Piutang dagang ini tidak cocok digunakan untuk
perusahaan manufaktur. Nah, harusnya piutang usaha gitu ya. Istilah SHU dalam PSAK nomor 27 ini juga tidak tepat digunakan koperasi karena kata hasil ini memiliki sangat luas ya. Tepatnya menggunakan istilah yang sama seperti badan usaha lainnya, yaitu laba yang ditahan. Jadi ini penggunaan istilah yang kurang tepat. Tapi apakah kita masih menggunakan itu? Iya, sampai sekarang kita masih menggunakan itu. Cuman ini sebagai pengetahuan saja bahwasanya kurang tepat gitu ya. Revenue seharusnya diterjemahkan menjadi dapatan dan income menjadi hasilan ya. Jadi bukan pendapatan atau penghasilan ya. Penghasilan dan pendapatan berarti proses. Nah, proses ini tidak tepat ya. Dalam arti luas beban dan harga pokok, dan dalam arti luas pula tidak dapat dipakai pada accounting keuangan. Penjualan versus jualan, pembelian versus belian ya. Jadi kalau revenue itu kalau kita nyebutnya bahasa Indonesianya pendapatan, itu kalau di dalam bab 3 ini sebenarnya tidak tepat karena pendapatan itu adalah proses untuk mendapatkan dapatan gitu ya. Nah, atau income atau penghasilan itu juga tidak tepat gitu karena itu merupakan hasilan gitu ya, proses untuk mendapatkan hasilan. Biaya pabrik berbeda dengan biaya produksi karena biaya produksi meliputi biaya pabrik, sedangkan biaya pabrik ini bagian dari biaya produksi. Nah, ini ya di sini disebutkan kalau biaya produksi meliputi biaya pabrik dan harga pokok sediaan produk dalam proses. Berikutnya adalah periode tertentu dan pada saat tertentu ya. Kalau teman-teman melihat di laba rugi itu kan laba rugi PT ABC per 31 Desember 2020 misalnya, ya kan? Kalian sukanya lihat gitu. Atau membuat seperti itu. Nah, ini tidak tepat. Harusnya adalah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Karena itu akan menimbulkan kerancuan gitu ya. Nah, kerancuannya seperti apa? Atau jadi gini, per 31 Desember laba rugi berarti misalnya ada pendapatannya 1 juta. Lah 1 juta ini antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 atau hanya di tanggal 31 saja ya, ini ya. Jadi ini akan menjadi kerancuan tersendiri. Istilah dalam anggaran kas, dalam laporan arus kas lebih tepat menggunakan istilah kas masuk dan kas keluar daripada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Artinya ini proses gitu ya. Terus anggaran perubahan modal kerja, yaitu dalam laporan perubahan modal lebih baik menggunakan istilah belanja modal kerja daripada penggunaan modal kerja. Karena penggunaan merupakan proses atau cara menggunakan dan belum tentu sudah digunakan. Kalau kita kan lebih seringnya adalah penggunaan modal kerja ya. Nah, ini kurang tepat gitu kalau di sini. Oke, itu dari saya ya. Ada 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya jelaskan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami. Nah, berikutnya ada pertanyaan, nanti silahkan di komen bisa atau melalui WhatsApp saya ya, nanti bisa di WhatsApp. Apapun yang ditanyakan saya berusaha untuk membantu menjawab. Terima kasih sudah melihat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.